jemaat yang terkasih hati dalam hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan oleh Mazmur 128. Mazmur 128 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, kita memasuki bulan keluarga di mana kita diingatkan untuk menghayati kembali penyertaan dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Kita akan bersama-sama mengucap syukur dengan bersama-sama menyanyikan Kidung PKJ 288 bait yang pertama. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang.
berusaha untuk menjadikan keluarga kita rumah yang damai dan senang, yang selalu menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Saat ini marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa, karena nyata dalam kehidupan keluarga kita ada hal-hal yang kadang atau mungkin juga sering kita lakukan yang jauh daripada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kerendahan hati marilah kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kasih, dalam kerendahan hati kami mohon ampun kepadamu atas pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di dalam keluarga. Karena nyata kadangkala dalam kehidupan kami sebagai anggota keluarga tidak saling menghargai, tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Kami lebih banyak menuntut, lebih banyak menang sendiri, sering tidak memperhatikan anggota keluarga. Ya Tuhan, sungguh kami mohon ampun, dan biarlah karena kasih-Mu di bulan keluarga ini kami boleh menghayati kembali kasih-Mu untuk kami dapat merawat keluarga kami dengan kasih sayang dan perhatian, juga dengan hidup berdasarkan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sebab dalam Kristus kita telah diampuni, maka marilah kita belajar. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan tanggapi bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424 baitnya yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sabda-Mu adalah suluh dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menyediakan diri untuk menyambut sabda-Mu sebagai kebenaran dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami satu persatu, agar benar-benar memperhatikan firman-Mu, dan kami semua boleh memiliki tekad untuk mengimani dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bimbinglah setiap kami
baik yang mendengar maupun yang berbicara, supaya yang nyata kami semua mendapat berkat Tuhan melalui sabda yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memperhatikan firman Tuhan sebagaimana bacaan leksionari pada minggu ini. Bacaan pertama dari Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7, Mazmur tanggapan Mazmur 80 ayat 8 sampai 16, bacaan 2 Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 14, dan bacaan Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Kita akan mendengarkan dari bacaan yang pertama Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 7, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan semuanya sehat ya. Ada sebuah gambar, minta tolong. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di hadapan kita ada gambar benih dan tanaman anggur yang berbuah lebat. Dari benih tanaman ini kemudian menjadi tanaman yang berbuah lebat, tentu ada proses yang dilakukan. Tidak ujuk-ujuk bisa menjadi seperti itu, tetapi perlu yang namanya merawat. Perlu diberi pupuk, perlu disiram secara teratur.
slide berikutnya. Ada perlu diberikan pupuk, perlu disiram secara teratur sehingga akan menjadi tanaman yang tumbuh subur, sehat, dan juga berbuah yang lebat. Nah, seperti benih yang dirawat, demikian juga gambaran Allah memelihara kehidupan kita. Bacaan pertama, umat Israel digambarkan sebagai kebun anggur, dan juga orang Yehuda, karena kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel utara dan juga selatan Yehuda, itu menjadi kebun anggur dan juga tanaman-tanaman anggurnya. Anggur adalah lambang kemakmuran dan juga damai sejahtera. Nah, dengan menggambarkan umat sebagai kebun atau pohon anggur, itu berarti bahwa hidup kita tidak lepas dari yang namanya pemeliharaan Tuhan. Dalam pemeliharaan Allah, hidup umat akan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, demikian juga yang dilakukan Allah kepada umatnya. Apa saja yang dilakukan Allah? Banyak hal. Bukan hanya memelihara kehidupan kita, pertama menciptakan kita, lalu menyediakan alam semesta sebagai sarana kehidupan kita, memberkati kita dengan pekerjaan, dengan banyak hal, dengan kebaikan, yaitu bagian Tuhan memelihara kehidupan kita. Bahkan digambarkan dalam kitab Yesaya, itu pemeliharaan Tuhan itu sangat lengkap. Digambarkan, Yesaya menyatakan pemeliharaan Tuhan itu dimulai dengan mencari lahan yang subur, mencangkulnya, kemudian memisahkan atau menyingkirkan bebatuan, membersihkan batu dari tanah, lalu menanam dengan benih anggur pilihan, dan mendirikan menara, membuat lubang untuk memeras hasil panen anggurnya. Semuanya dipersiapkan begitu rupa. Nah, sayangnya Bapak Ibu dan Saudara, pemeliharaan Allah itu seringkali diabaikan oleh umat Tuhan. Dengan mereka mencari jalan sendiri, golek dalan dhewe, wis disiapne ning golek dalan dhewe. Artinya mereka tidak taat, tidak patuh, tidak setia pada Allah Sang Pemelihara. Nah, yang terjadi alih-alih menjadi berkat, justru dalam kehidupannya pohon anggur itu berbuah yang asam, kecut, tidak bisa dinikmati, atau bahkan menjadi layu, tidak terawat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, gambaran ini dinubuatkan ketika belum terjadi masa-masa pembuangan. Jadi sang Nabi sudah menubuatkan agar umat Tuhan Israel untuk kembali pada pemeliharaan Tuhan, tetapi mereka tidak mendengar. Orang manut kalau apa sing diomongne sang Nabi. Gambaran tentang kebun anggur juga dipakai oleh Yesus dalam Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Di sini gambaran yang Yesus sampaikan itu berisi tentang konflik antara pemilik kebun anggur dan penyewa atau penggarap kebun anggur. Nah, secara akal sehat, kebun anggur itu, pemilik kebun anggur bisa berhak atas panen anggurnya yang harus dibayarkan oleh penggarap. Tetapi di sini
penggarap-penggarap itu mau berusaha untuk menguasai hasil panennya semua. Dalam hukum Yahudi ada sebuah aturan bahwa kalau sewa lahan itu metodenya bagi hasil. Kalau selama 3 tahun hasilnya tidak diambil oleh yang pemilik kebun anggur, maka dianggap bahwa pemiliknya sudah tidak membutuhkan lagi, jadi bisa dikuasai oleh penggarap. Nah, di sini pemilik kebun anggur menyuruh hambanya untuk datang ke penyewa atau penggarap kebun anggur. Tetapi yang dilakukan oleh penggarap membunuh suruhannya. Lalu didengarlah ke pemilik kebun anggur, kemudian menyuruh anaknya juga dibunuh. Pada akhirnya pemilik kebun anggur mendengar berita itu, dia menumpas semua penggarap atau penyewa kebun anggur yang jahat itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran ini, perumpamaan ini langsung ditangkap oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka dipercaya menjadi penggarap kebun anggur itu, tetapi merasa seperti pemilik, sehingga mereka tidak memperhatikan para nabi yang diutus oleh Tuhan. Bahkan Yesus sendiri yang adalah pemilik atau anak dari pemilik kebun anggur Allah, sang pemelihara, juga dibunuhnya. Dengan cara apa? Mereka membuat berbagai hukum yang ketat untuk mereka taati, untuk umat taati, dengan mengatasnamakan Tuhan. Dari kisah kebun anggur ini, Bapak Ibu dan saudara, bulan Oktober ini merupakan bulan keluarga, di mana umat Kristiani menghayati akan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. Belajar dari pengalaman iman umat Israel, kita bisa juga menggambarkan bahwa keluarga kita adalah kebun anggur. Ben isa uwah akeh kudu dirawat. Nah, bagaimana cara merawatnya Bapak Ibu dan saudara? Tentu saja dalam keluarga kita, supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berbuah, kita membutuhkan namanya pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya sebatas jasmani, tetapi juga rohani. Jasmani, iya, kita membutuhkan harta. Tanpa harta, tanpa money, tanpa uang, keluarga kita tentu akan bermasalah. Tetapi kita harus ingat bahwa harta, benda, uang, apapun segala yang ada, yang tampak, yang kita perlukan, ya kendaraan, ya rumah, yang tampak, ya makanan, pakaian, dan lain sebagainya, itu sebagai sarana. Kalau Rasul Paulus mengatakan, ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, dia menggambarkan bahwa dirinya itu ditangkap oleh Yesus. Ada panggilan yang lebih lagi yang menjadi fokus atau tujuannya, yaitu panggilan surga. Ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, maka ada panggilan surga. Nah, keluarga kita juga dipanggil. Untuk apa? Panggilan surgawi adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi 3 ayat 14, panggilan surgawi itu, kita mendapat panggilan surgawi mengikuti kehendak Tuhan. Apakah di situ bahwa Rasul Paulus mengatakan hal yang jasmani yang tampak oleh mata itu tidak penting? Itu penting, tetapi bukan fokus, ya, bukan tujuannya. Itu sebagai sarana. Ben keluargane sejahtera, rakyat podo berusaha. Diparingi pekerjaan, ya ditindak
kerjanya dengan tekun, disyukuri. Demikian juga di dalam keluarga, bahkan juga dalam keluarga ada anak, ada pasangan, ada anggota keluarga yang lain. Bagaimana bisa tetap merawat supaya tetap harmonis? Di situ ada yang namanya perlu dipupuk. Yung rabu keluarga ben harmonis dan langgeng kepriwe. Tadi saya katakan tidak hanya berusaha untuk mencukupi kebutuhan jasmani, karena tanpa kebutuhan jasmani keluarga kita kan mesti amburadul, mesti rame wae. Tetapi ada hal yang penting, yaitu harus merasa cukup. Dengan merasa cukup bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan artinya kita kelola dengan baik. Dan orang gawe gertah atau perselisihan diopeni. Kerjaan dilakukan dengan baik, menghasilkan, kemudian dikelola dengan baik, dilakukan, diterima, dirawat dengan penuh rasa syukur dan merasa cukup. Cukup niku tanggene kula kalian jenengan mungkin berbeda. Tetapi kalau kita merasa cukup, ya kita akan dapat dengan mudah untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita nggak boleh berambisi, boleh melakukan hal-hal bekerja untuk lebih bagi keluarga kita, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian menyimpang dari kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita menyiramnya? Disiram dengan apa? Disiram dengan, kalau keluarga dibentuk awalnya dengan cinta kasih, ketemu pasangan laki-laki dan perempuan yang merajut cinta kasih, ya cinta kasih itulah yang kemudian terus disiramkan, disiram dan subur atau senang dan langgeng nanti kaki ini. Kadang kalau sudah punya anak jadi berkurang, harus ditumbuhkan lagi. Dengan ada cucu harus ditumbuhkan lagi, makin ditumbuhkan. Dan itu Bapak Ibu dan Saudara harus juga kita menyiraminya pula dengan firman Tuhan. Dan tambah syukur yang harus didasarkan pada firman Tuhan. Apa nilai-nilai dalam firman Tuhan itu yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan, melanggengkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Ya. Nilai-nilai itu antara lain bagaimana kita bisa saling menghargai. Slide berikutnya. Nah, tujuan kita hidup berkeluarga, keluarganya tentukan bahagia, senang. Itu tadi dipupuk, dirawat, disirami dengan teratur, dan apa yang harus kita lakukan? Saling menghargai, saling percaya, saling memahami. Tugas kita bersama saling mengingatkan, menguatkan, dan menyuburkan agar keluarga kita itu tumbuh dalam kebahagiaan dan berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang tua sudah bekerja capek-capek, maka anak juga harus bisa menghargainya, tidak semata-mata hanya menuntut saja, tetapi juga berusaha. Karena toh nantinya juga akan jadi orang dewasa dan juga akan menjadi bagian, juga akan berkeluarga yang bisa saja itu juga terjadi. Hanya gitu menjadi orang tua. Harus belajar sedemikian rupa supaya kita bisa mempersiapkan menjadi orang dewasa, menjadi orang tua yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya menjadi berkat, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Nek ditonton keluarganya itu jadi keluarga yang bahagia, orang lain akan melihat, wah, apik ya, menjadi kesaksian. Saudaraku, sebagai umat Kristiani, Allah juga memelihara iman kita
melalui peringatan dan perayaan akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, yang akan kita kenal dalam sakramen perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus dunia, mengenang kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan menjadi panggilan bagi kita untuk hidup penuh syukur karena penyertaan Tuhan serta tekad untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai cara bagi kita untuk bahagia menjadi umatnya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh kita. Saat sudah cukup, dan marilah kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi. Kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan turut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalian langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan mengaturkan doa syukur dan syafaat kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Sang Pemelihara kehidupan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami, umat-Mu. Terlebih bagi kehidupan keluarga kami, sungguh kami mengucap syukur. Sebab Engkau memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan Engkau menyertai umat-Mu dengan berbagai-bagai kemurahan dan kebaikan, sehingga umat-Mu tercukupi segala apa yang diperlukan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap usaha, upaya dari umat-Mu dalam berusaha untuk menjaga kehidupan keluarga, merawat keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu supaya usaha itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menghasilkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam keluarga. Berkatilah setiap keluarga dengan keharmonisan, dengan kerukunan dan kasih sayang. Tumbuhkanlah kembali cinta kasih yang telah padam. Tumbuhkanlah kembali rasa sayang dalam kehidupan keluarga yang sudah mulai tawar hati. Tuhan, kami mohon kasih dan rahmat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menghendaki setiap keluarga langgeng tak terpisahkan. Oleh sebab itu Tuhan, mohon penyertaan-Mu supaya kami semua mampu merawat keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh rasa syukur. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, baik di dalam kehidupan keluarga. Kami mohon supaya semuanya itu dapat mendatangkan berkat yang baik untuk mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh keluarga umat-Mu. Demikian juga berkatilah para petani, pedagang, pegawai
pegawai, karyawan, dan setiap upaya yang dilakukan oleh umat-Mu kami serahkan kepada pertolongan Tuhan, supaya semuanya tidak menjadi sia-sia. Kami mohon berkat Tuhan bagi keluarga yang tengah bergumul dalam relasi, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kehidupan ekonomi, bergumul dengan kehidupan yang lainnya Tuhan, dalam pengajaran maupun dalam pendidikan. Kami mohon rahmat-Mu supaya umat-Mu Engkau tuntun pada jalan kebenaran, tidak mengikuti jalannya sendiri yang menyimpang pada jalan-Mu, tetapi mengikuti terang yang telah Engkau berikan, supaya mereka pun boleh mengalami damai sejahtera, menyelesaikan setiap pergumulannya dengan tetap bersandar pada Tuhan. Berkatilah setiap keluarga yang menantikan hadirnya atau mengharapkan momongan Tuhan akan memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan tepat pada waktunya. Demikian juga kami berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran secara online. Kami serahkan kepada Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu, kebijaksanaan dan juga kesungguhan dari anak-anak kami dalam belajarnya, menyelesaikan studinya. Kami mohon pertolongan-Mu, berikan kekuatan dan juga kegembiraan dan sukacita dalam menuntut ilmu, dan kiranya Tuhan juga menyertai dan menolong setiap kesulitan yang anak-anak hadapi, sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Kami menyerahkan juga keluarga besar Pasamuan GKJ Karanganyar yang di induk maupun Pepandan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk kami semua boleh senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan yang boleh kami lakukan. Kiranya semuanya mendatangkan kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masuk sekolah minggu di rumah masing-masing. Berkatilah guru-guru sekolah minggu dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pengajaran bagi anak-anak kami, dan sertailah juga seluruh majelis, pengurus komisi dan jabatan, dan juga seluruh jemaat untuk dapat terus setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan dalam situasi seperti ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di gereja-Mu ini, kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yohanes yang masih dirawat di Rumah Sakit Margono. Demikian juga pemulihan kesehatan bagi Ibu Sariman dan Ibu Siswoyo, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bimbing dan sertailah ya Tuhan, supaya bangsa kami segera selesai, dapat menyelesaikan kaitannya dengan COVID-19 ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan berkati. Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam bertahan dan juga menjaga kesehatan, kiranya Tuhan juga berkati. Kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah boleh hanya berpihak pada masyarakat, dan segala carut marut kehidupan politik di Indonesia kami mohon campur tangan Tuhan,
supaya pilkada serentak boleh dilakukan dengan damai dan sejahtera. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan doa ini kami satukan dalam doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana sudah diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti. Satu, sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Dua, roti dan anggur mengingatkan kita pada tubuh dan darah Kristus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. Dan tiga, melalui sakramen perjamuan, hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya, dan berusaha membarui hidupnya, serta senantiasa bersyukur. Sebelum menerima sakramen perjamuan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Dengarkanlah undangan Tuhan, sabda Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita persiapkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 353 baitnya yang pertama. Oh
sebagai pengganti roti dan anggur yang disediakan oleh jemaat yang berada di rumah. Ini kita yakini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Marilah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara hidup kita, sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita. Demikian roti dan anggur ini menyegarkan jiwa kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Ambillah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil satu persatu, baik roti maupun anggur, dan kembali ke tempat.
Umat Tuhan yang terkasih, bersama-sama marilah kita makan roti ini. Umat Tuhan yang terkasih, bersama-sama marilah kita minum anggur ini. Karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita, maka marilah kita mengucap syukur dan memuliakan namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mempersembahkan sebagian kecil dari milik kita kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan
dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Marilah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Hitung Jemaat nomor 302 bait ke-1 dan 2. Ku beri persembahan. Melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mempersembahkan sedikit milik kami yang asalnya dari-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan supaya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan agar semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau pimpin kami dalam setiap perjalanan kami, sehingga kami sampai ke tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, tundurlah dari tempat ibadah ini, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin.